Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Public Speaking serta teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai peran mahasiswa dalam mencegah penyebaran hoax di era digital. Hadirin yang saya hormati, saat ini kita hidup di era digital, yaitu masa ketika informasi dapat menyebar dengan cepat melalui platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan juga X. Kemudian, akses informasi memang memberikan banyak manfaat, tetapi di sisi lain juga menimbulkan tantangan besar, yaitu maraknya penyebaran hoax atau berita bohong. Hoax dapat menimbulkan keresahan, memecahkan persatuan, bahkan mempengaruhi cara berpikir masyarakat secara negatif. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, setiap tahunnya ditemukan ribuan hoax yang beredar di internet dan media sosial. Selain itu, survei dari masyarakat, Telematika Indonesia atau Mastel, menunjukkan bahwa lebih dari 60% masyarakat Indonesia pernah menerima informasi hoax. Fakta tersebut menunjukkan bahwa penyebaran hoax merupakan masalah serius yang dihadapi semua. Hadirin sekalian, hoax adalah informasi yang tidak benar atau dimanipulasi sehingga menyesatkan pembacanya. Biasanya hoax dibuat dengan judul yang provokatif, sumber yang tidak jelas, dan bertujuan untuk mempengaruhi opini publik. Banyak masyarakat yang langsung percaya dan membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Akibatnya, hoax dapat menimbulkan konflik sosial, kebencian, hingga kerugian ekonomi. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk menjadi generasi yang kritis terhadap informasi. Mahasiswa tidak boleh mudah percaya terhadap berita yang belum jelas kebenarannya. Sebelum membagikan suatu informasi, kita harus melakukan cross-check, verifikasi melalui sumber terpercaya, misalnya dengan memeriksa situs resmi pemerintah, media kredibel, atau menggunakan platform pemeriksa fakta. Selain itu, mahasiswa juga perlu memahami ciri-ciri hoax. Informasi hoax biasanya memiliki judul yang sensasional, mengandung unsur provokasi, tidak mencantumkan sumber yang jelas, dan seringkali meminta pembaca untuk segera menyebarkan. Dengan memahami ciri-ciri tersebut, kita dapat lebih berhati-hati dan menerima informasi. Kemudian, lebih baik kita menyampaikan kepada orang-orang yang kita sayangi atau orang terdekat kita mengenai ciri-ciri tadi. Hadirin yang berbahagia, UNESCO juga menegaskan bahwa literasi digital merupakan kunci utama dalam melawan disinformasi global. Literasi digital tidak hanya berarti mampu menggunakan teknologi, tetapi juga mampu memahami, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara bijak. Oleh karena itu, mahasiswa harus menjadi pelopor literasi digital di lingkungan kampus maupun masyarakat. Kita dapat memulai langkah sederhana seperti tidak langsung membagikan berita yang belum jelas, mengedukasi teman dan keluarga tentang bahaya hoax, serta menyebarkan informasi yang positif dan bermanfaat. Dengan tindakan kecil tersebut, kita sudah ikut berkontribusi dalam menciptakan ruang digital yang sehat dan bertanggung jawab. Hadirin sekalian, sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa hoax merupakan ancaman nyata di era digital saat ini yang dapat merusak persatuan dan menyesatkan masyarakat. Mahasiswa sebagai generasi intelektual memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran hoax melalui sikap kritis, literasi digital, dan tanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Mari kita menjadi mahasiswa yang cerdas dalam menerima informasi dan bijak dalam menyebarkannya. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menambah kesadaran kita semua tentang pentingnya melawan hoax di era digital. Terima kasih atas perhatian hadirin sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.